Nenek moyang Yesus juga berpoligami. Tahu poligami. Saya minta sama jawablah sesuai pertanyaan. Poligami. Jawab berdasarkan Al-Quranmu. Al-Quranmu tidak sempurna kan? Aditya, Yakub istrinya 3. Al-Quranmu tidak sempurna Kak Aditya, sehingga kamu tidak bisa menjawab berdasarkan Al-Quran. Al-Quranmu tidak ada kebenaran kah? Ditanya Jadi jangan kamu pelintir Pak Aditya. Silakan Ibu Novi. Nyatanya jadi tangga. murid Yesus atau orang yang percaya kepada Yesus yang bunuh Yesus? Atau orang Romawi? Cerita dulu, kan bicara logika katanya. Menurut Aditya sendiri kalau pengkhianat itu bagaimana Pak? Pengkhianat sebagai orang apa Pak? Kalau menurut Pak Aditya, secara logika, pengkhianat itu dibenarkan nggak? Secara logika Kalau pengkhianat itu menurut saya ya. Dalam situ tadi kan tanya sebagai orang apa Pak? Kalau menurut Pak Aditya, secara logika, pengkhianat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Kembali melalui channel Meluruskan Doktrin, saya coba akan memberikan sebuah video, yang mana video ini saya ambil dari channelnya Yusuf Manobulu, di mana pada sesi tanya jawab ada seorang anak muda muslim yang mau bertanya kepada narasumber. Tetapi setelah penanya bertanya kepada narasumber, malahan jawaban itu langsung dipotong oleh anggota yang lainnya, dan sang narasumber pun akhirnya cuma duduk diam sambil memperhatikan anggota-anggota atau anak didiknya dari Yusuf Manobulu untuk menjawab apa yang ditanyakan kepada narasumber. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Marilah kita saksikan bersama-sama. kelihatannya. Oke, jatah saya sekarang ya. Ini judulnya. Judulnya saya tinggalkan Islam karena tidak sesuai logika. Begitu Mbak ya? Iya, benar Pak. Ya. Kalau sedikit mau tanya nih Mbak, kalau memang tidak sesuai logika, apakah di dalam ajaran kekristenan itu membunuh anak Maria itu untuk menjadi konsep penebusan dosa itu masuk akal nggak itu Mbak? Maksudnya membunuh, maksudnya Tuhan Yesus gitu Pak? Iya betul, tadi mulut yang salib itu Mbak. Iya. Ini masuk akal? Kalau menurut saya itulah ketaatan yang Tuhan teladankan buat kami gitu umatnya. Saya luruskan ya Bu ya. Saya tambahkan ya. Betul kan sahabat, apa yang seperti saya katakan di awal tadi, saat narasumber ditanya oleh penanya yang seharusnya dijawab oleh narasumber, tapi mungkin karena jawaban dari narasumber itu akan membuat jawaban yang menjebak dari pihak Kristen, akhirnya diambil alih oleh anggota-anggota lain yang mungkin sebenarnya ini sudah merupakan kesepakatan di awal sebelum acara diskusi dibuka, di mana kalau ada pertanyaan sang narasumber silakan menjawab, tetapi kalau sang narasumbernya akan sedikit kesleo, itu pasti akan diambil alih oleh anggota yang lainnya. Itu menyerahkan dirinya Pak Aditya. Jadi jangan kamu pelintir Pak Aditya. Silakan Ibu Novi. Nyatanya jadi tangga. murid Yesus atau orang yang percaya kepada Yesus yang bunuh Yesus? Atau orang Romawi? Sekarang bisa kita lihat the gang dari Yusuf Manobulu mulai mengalihkan topik. Dia sekarang malah bertanya bukannya
membantu untuk menjawab apa yang ditanyakan oleh sang penelpon, yaitu apakah masuk akal atau masuk logikakah kalau anak Maria itu dibunuh. Tapi karena untuk mengalihkan topik, akhirnya mereka membuat cara dengan memberikan pertanyaan, yang mana sebenarnya pertanyaan ini ya langsung dijawab oleh saudara Aditya. Tapi karena mereka sudah sepakat untuk main keroyokan, akhirnya menjadi rusuh. Bagaimanakah selanjutnya? Mari kita saksikan. Atau para ahli kitab yang membunuh Yesus, yang menentang Yesus, siapa yang membunuh? Oke, katanya diserahkan oleh Yudas, katanya kan. Nah, makanya ada di kitab Anda itu Yudas itu pengkhianat, katanya itu di kitab Anda tertulis, ya kan? Artinya kemauan Yudas ini menyerahkan Yesus itu kepada Pilatus itu atau kepada imam besar lah ya. Itu atas apa namanya, status dia kan pengkhianat gitu lah. Ini kemauan Yudas, ini kemauan iblis atau kemauan setan ini? Tuhan Yesus sudah tahu Pak Aditya. Sebentar dulu, kan bicara logika katanya. Menurut Aditya sendiri kalau pengkhianat itu bagaimana Pak? Pengkhianat sebagai orang apa Pak? Kalau menurut Pak Aditya, secara logika, pengkhianat itu dibenarkan nggak? Secara logika. Kalau pengkhianat itu menurut saya ya, dalam situ tadi katanya sebagai orang apa Pak? Kalau menurut Pak Aditya, secara logika, pengkhianat itu dibenarkan nggak? Secara logika. Kalau pengkhianat itu menurut saya ya, dalam situ tadi katanya menurut saya kan, maka kan saya jawab ini menurut saya kan. Yang namanya pengkhianat itu ya, sebentar dulu saya jawab, kan masih itu bertanya tadi. Kalau menurut saya pengkhianat itu pasti bisikan iblis Bang, seperti itu. Menurut saya. Gini aja Gini ya. Secara manusia sekarang begini. Orang membunuh memang salah, tapi dalam hal ini berbicara masalah Kristus, itu bukan hanya sebagai kehendak, tapi itu nubuat dari awal bahwa penyaliban Kristus adalah satu kali sembelihan berupa darah manusia untuk selamanya. Oke, di kitabnya saya itu Pak Aditya, itu Pak. Pak Aditya, Pak Aditya, Anda bertanya Pak Aditya, Anda bertanya Aditya, kasihkan orang jawab dulu. Pak kasih. Yang tidak masuk akal itu gini Pak Aditya, mohon maaf ya. Yang tidak masuk akal itu kalau saya pelalat, yang sebelahnya itu sebagai obat, penyakit dalam hadis sahih itu kamu harus minum loh, sama lalat-lalatnya itu dimasukin. Nah itu tidak masuk akal. Berikut juga seorang Muhammad yang istrinya banyak, sudah banyak banget bibinya, itu kok dikatakan paling tinggi, paling mulia dari mananya? Saya jawab Pak ya. Oke, saya jawab ya. Pujinya. Boleh saya jawab? Boleh saya jawab? Oke, saya jawab ya. Oke, Anda mempermasalahkan orang poligami istri banyak ya. Yang perlu disadari, nenek moyang Yesus juga berpoligami. Tahu poligami. Saya minta sama Jawablah sesuai pertanyaan. Poligami. Jawab berdasarkan Al-Qur'anmu. Al-Qur'anmu tidak sempurna kan? Aditya, istrinya 3. Al-Qur'anmu tidak sempurna Kak Aditya, sehingga kamu tidak bisa menjawab berdasarkan Al-Qur'an. Al-Qur'anmu tidak ada kebenaran kah? Ditanya Al-Qur'an lu malah jawab kitab orang. Makanya sebelum kitabmu tidak sempurna. Kitabmu tidak sempurna. Sebelum bertanya, diskusi. Oh tidak, kamu yang memahami otak kamu tuh otak masih dangkal Aditya. Teman-teman kamu itu ditanya sesuai dengan pertanyaan. Panik dari mana? Dengan manusia seperti kamu ini panik. Kamu kan pernah mengatakan bumi itu datar di Al-Quran ya? Ya udah dulu Pak Adit. Kasih karunia ya? Lalat ya? gimana? Buminya datar. Bukan saya yang mengatakan, itu di kitabmu yang mengatakan. Saya tidak pernah mengatakan. Dia kitabmu juga mengatakan hal yang sama deh. Kitabmu juga mengatakan bumi itu. Udah, kamu jangan berkelit. Sekarang jawab pertanyaan si Aubrey.
Saya pelat itu masuk akal, Pak Kamu Aditya. kamu datang ke sini Aditya cuma mau bertanya, sehabis itu kamu lari. Itu namanya pengecut. Sekarang ditanya dulu, ditanya dulu. Nih, Pak Aditya, saya pelalat itu kita pernah bahas. Yang bagian sebelah mananya gitu ya, itu mengandung obat. Yang sebelahnya itu suruh dicemplungkan gitu kan, masukkan ke dalam bejana. Seperti nah itu di mana Ya, sebelahnya rasionalnya di mana gitu, ya. make sense-nya di mana gitu, coba. Oke. Saya mau Yang tahu dari sebelah- kamu. Silakan di-setting di Google, Mbak. Yang sebelahnya itu dia racun, yang sebelahnya penawar. Itu silakan di-setting di Google ya, silakan. Enggak, jadi maksud Pak Aditya, kalau memasukkan sayap pelalat itu higienis menurut Pak Aditya ya, itu make sense gitu di Islam. Berarti itu begini, nyonya cantik. Begini penjelasannya. Itu tidak dianjurkan. Dengar dulu nyonya. Mau dengar jawaban tidak? Nah, begitu dong. Pengikut Yesus itu, pengikut Kristus harus sabar lah. Ketika kelas dia Sabar, tidak kurang ajar seperti kamu Aditya. Masuk menghakimi. Kamu tuh kurang ajar. Udah, makasih biarin Pak Aditya. kan katanya Yang rasional